Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ayo pergi, gumam Huangji Wuyu dengan suara rendah sebelum menambahkan, jangan menahan diri. Huangji Wuyu menyerang lebih dulu, bagian depan lengan panjangnya sedikit mengepak saat aura mengesankan yang bisa mengguncang langit menekan dari atas. Dalam sekejap, tekanan spiritual permaisuri iblis kecil dari api telah ditiadakan dan area beberapa ratus meter pada intinya dengan cepat menyusut. Guru suci dari tempat suci Raja Absolut ini adalah kepala dari 4 guru suci yang dianggap sebagai makhluk dewa di benua langit yang mendalam dan dia sudah tidak menggunakan kekuatan penuhnya selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak menahan diri sedikit pun ketika dia meluncurkan serangan pertamanya. Ini hanyalah gangguan spasial yang dilakukan dengan mengandalkan energi yang sangat kuat dan merupakan tingkat kemampuan spasial tertinggi yang dapat dicapai dalam benua langit yang mendalam. Di benua langit yang mendalam saat ini, satu-satunya orang yang bisa mencapai tingkat gangguan spasial seperti itu hanya dengan mengandalkan energinya sendiri adalah Huangji Wuyu. Ruang yang benar-benar terdistorsi cukup kuat untuk langsung mencabik-cabik raja tingkat rendah hingga menengah. Ruang angkasa berputar dan berputar sedemikian rupa sehingga tampak seperti gelombang yang terombang-ambing dengan hebat di lautan. Namun, sosok permaisuri iblis kecil, yang berdiri di tengah, tidak memutar atau memutar sedikit pun. Niat membunuh yang sedingin es dan menusuk tulang melesat melewati ruang yang beriak dan berputar untuk mengunci ketiga master suci dengan kuat, bahkan tanpa melemah sedikit pun. Boom! Telapak tangan permaisuri iblis kecil terangkat dan pecahnya matahari terbakar segera meledak di ruang yang terdistorsi. Cahaya keemasan yang mencolok menyinari langit dan bumi pada saat itu juga. Segera, ruang yang telah menyusut mulai meluas lagi. Menyusul suara yang sangat tajam, ruang 300 meter langsung meledak saat pecahan spasial yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Huangji Wuyu seperti jarum, dan di belakang pecahan spasial terdapat api gagak emas seperti komet. Memang kuat, Huangji Wuyu bergumam, tidak terlalu terkejut karena penindasan spasialnya langsung dipatahkan. Cahaya putih menyala di tangannya dan penggaris lebar berwarna putih keabu-abuan muncul di tangannya. Penggaris itu panjangnya 1,5 meter tetapi dalam sekejap, ia tumbuh menjadi 3 meter. Penggaris lebar ini dikenal sebagai penggaris surgawi primal chaos, dan dianggap sebagai yang teratas di antara artefak mendalam 10 besar tiran langit yang mendalam. Tidak hanya benda itu yang paling suci di dalam suaka Raja Absolut, benda itu juga dikatakan sebagai benda suci yang diberikan oleh surga kepada suaka Raja Absolut. Itu tampak biasa dan normal tetapi memiliki kekuatan ilahi yang dapat membelah gunung. Melihat Huangji Wuyu mengalahkan penguasa surgawi primal chaos, Ku Fengyi dan Ye Meixi yang awalnya maju menyerang tiba-tiba melambat dan bahkan mundur beberapa langkah ke belakang. Wajah Huangji Wuyu tenang seperti air. Penguasa surgawi primal chaos dengan santai menarik garis di udara, tampak seolah-olah ia akan menghancurkan api emas itu dengan paksa. Dalam sekejap, aura mengerikan turun dari atas. Aura ini dalam dan tak terbatas, membawa tekanan yang sangat besar. Saat tubuh penguasa bergerak di udara, pecahan spasial yang terbang menuju Huangji Wuyu dicabut dari lintasannya bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Kemudian, mereka menghilang sepenuhnya. Bahkan api Golden Crow yang kuat tiba-tiba melambat sebelum bertabrakan dengan Primal Chaos Heavenly Ruler tanpa banyak kekuatan. Huangji Wuyu memutar pergelangan tangannya dengan santai, berniat menghancurkan api emas itu sepenuhnya. Namun pada saat itu, ekspresinya yang tenang dan setenang angin sepoi-sepoi, tiba-tiba mengalami sedikit perubahan. Ketika api emas ini bersentuhan dengan penguasa surgawi primal chaos, api itu tidak meledak. Sebaliknya mereka tiba-tiba menempel pada penggaris itu seperti ular yang menyerang, dan langsung mengubah penguasa surgawi primal chaos menjadi penguasa yang menyala-nyala.
Huang Ji Wuyu tercengang dengan kejadian ini, tetapi dia tidak panik karena energi dalam yang sedalam dan setebal gunung melonjak, mengalir ke penguasa surgawi primal chaos. Segera, kekuatan api emas itu melemah. Namun mereka menjadi semakin ganas pada saat berikutnya, menyebabkan kekuatan yang melonjak ke dalam penggaris surgawi primal chaos melemah dengan kecepatan yang sangat cepat. Api emas yang mengikuti di belakang tiba-tiba melaju ke depan di tengah keterkejutan dan keheranan Huang Ji Wuyu, menghantam energi dalam yang melindunginya. Suara tumpul terdengar saat api emas, yang membara dengan kekuatan ilahi gagak emas, akhirnya meledak. Pada saat inilah Huang Ji Wuyu akhirnya mengerti mengapa Ku Fengyi menjadi begitu tidak berdaya dan menyedihkan di depan api berwarna emas ini. Ketika nyala api telah membesar di matanya dan menyelimuti dirinya, dia merasakan tekanan spiritual dari nyala api ini yang belum pernah dia rasakan dari nyala api lainnya. Di bawah tekanan spiritual dari nyala api ini, dia merasakan hati dan jiwanya langsung mengejang saat rasa takut muncul di dalam hatinya. Panas terik yang menyertai nyala api ini bahkan lebih mengerikan lagi, membuatnya merasa seperti telah memasuki api penyucian sebelum apinya mendekat. Kuali asal surgawi kekaisaran. Di tengah keterkejutan dan ketakutannya, Huang Ji Wuyu membuat keputusan paling tepat pada awalnya, melemparkan penggaris surgawi primal chaos saat dia menggunakan semua energi dalam di tubuhnya untuk mundur dengan cepat saat dia mendirikan formasi mendalam yang ada di dalamnya, bentuk pusaran air di sekeliling tubuhnya. Saat api gagak emas yang ganas di tubuhnya meledak, gambar kuali besar berwarna abu-abu langsung muncul, mengusir api. Tangan Huang Ji Wuyu memancarkan kekuatan yang menarik, mengingatkan penggaris surgawi primal chaos ke tangannya. Tidak ada luka di tubuhnya tetapi ekspresinya serius dan dia tidak mempertahankan sedikit pun ketenangan yang dia miliki sebelumnya. "Apa kamu baik-baik saja?" Ye Meixi bertanya dengan suara rendah. "Saya baik-baik saja. Ada sesuatu yang aneh terjadi dengan apinya yang dalam, itu jelas bukan api yang dalam pada umumnya. Jangan repot-repot lagi dengan sikap atau sikap apapun yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru suci, mari kita serang bersama." Ruang di belakang Huang Ji Wuyu tiba-tiba pecah saat tubuhnya langsung menghilang dan dipindahkan ke belakang permaisuri iblis kecil. Penggaris surgawi primal chaos menghantam bagian tengah punggungnya. Permaisuri iblis kecil berbalik, api langsung menyelimuti lengan kanannya yang ramping dan halus saat dia menghantamkannya ke arah Huang Ji Wuyu. Penggaris surgawi primal chaos bergidik hebat sebelum langsung membungkuk menjadi bentuk bulan purnama. Ekspresi Huang Ji Wuyu berubah lagi, dia jarang menunjukkan penggaris surgawi primal chaos di depan orang-orang karena sangat sedikit orang yang memiliki kualifikasi untuk membuatnya menggunakannya. Namun gadis di hadapannya tidak hanya bertemu dengan penggaris surgawi primal chaos dengan tangan kosong, kekuatan yang melambung ke dalam dirinya dari serangannya sebenarnya telah membuat seluruh darah dan energi di tubuhnya menjadi kacau. Bukan hanya apinya yang sangat aneh, kekuatannya yang dalam, sebenarnya bahkan lebih dalam dan lebih kokoh daripada miliknya. Kekuatan yang tertanam dalam Primal Chaos Heavenly Ruler langsung dan seluruhnya tersebar, namun api dari permaisuri iblis kecil belum menyebar. Selanjutnya, nyala api ini berubah menjadi 9 sungai api yang menyerang Huang Ji Wuyu dengan kecepatan seekor ular, memaksanya mundur dengan menyedihkan. Saat permaisuri iblis kecil hendak maju, seberkas cahaya putih tiba-tiba jatuh ke arahnya dari atas. Itu seperti semburan air pasang, menekan tubuhnya untuk sesaat. Di sisi lain, suara guntur yang tiba-tiba mengguncang bumi. Ku Fengyi dan Ye Meixi menggunakan seluruh kekuatannya. Tubuh Ye Meixi diterangi oleh cahaya matahari dan bulan saat aura yang menggetarkan surga menyebabkan ruang di sekitarnya berguncang. Setiap bagian tubuh Ku Fengyi dipenuhi aliran listrik, ruang di belakangnya sepenuhnya diselimuti cahaya ungu. Cahaya matahari dan bulan ibarat kilat yang mampu menghabisi bumi, itu seperti hukuman ilahi yang turun dari langit biru di atas.
Kedua guru suci itu menggunakan seluruh kekuatan mereka dalam serangan gabungan saat area seluas puluhan kilometer dibanjiri oleh medan energi yang sangat besar, menyebabkan segala sesuatu di dalam area ini terasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Cahaya dingin melintas di mata permaisuri iblis kecil saat tubuhnya yang kecil dan halus melesat ke langit di atas, meninggalkan jejak api di belakangnya. Lautan api yang sangat besar meledak keluar dan meluas ke udara, menyelimuti Ku Fengyi dan Ye Meixi sepenuhnya. Bum 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 bum. Gemuruh ledakan kekuatan bergema di udara seperti suara ledakan guntur yang terus-menerus, setiap ledakan mengancam akan mengoyak langit biru. Kekuatan dua guru suci agung melonjak dengan gila-gilaan dan kekuatan mereka yang mendalam telah didorong hingga batasnya. Bahkan sebelum 10 napas berlalu setelah serangan pertama mereka, kekuatan yang meledak pada setiap interval cukup untuk menyebabkan gunung-gunung runtuh dan menyebabkan tsunami berputar melintasi permukaan laut. Empat guru suci adalah eksistensi puncak di benua langit yang mendalam dan tidak ada yang lebih kuat. Juga tidak ada seorang pun yang mampu melawan jika dua guru suci menggabungkan kekuatan. Tapi hari ini, mereka bertemu dengan orang seperti itu. Bahkan di bawah kekuatan gabungan dari dua guru suci yang agung, api di depan mereka masih menyelimuti langit dan bumi saat api itu dengan cepat melahap petir dan cahaya mereka yang dalam. Hasilnya adalah tidak ada kekuatan tak terbatas yang datang dari kedua guru suci yang berhasil menyentuh tubuh permaisuri iblis kecil. Hati Ku Fengyi dan Ye Meixi dipenuhi dengan kejutan dan keheranan yang tiada taraf. Mereka tidak dapat mengingat status gadis yang mengenakan kain berwarna pelangi ini dan mereka hampir tidak dapat mempercayai bahwa orang seperti itu ada di dunia ini. Mereka berdua telah melancarkan serangan mereka secara bersamaan dan dengan kekuatan penuh dan mereka bahkan hampir tidak bisa menekannya. Terlebih lagi, api berwarna emas yang mengerikan ini mengeluarkan panas terik yang tidak dapat mereka pahami, itu terus-menerus membakar tubuh dan jiwa mereka. Huang Ji Wuyu tidak langsung maju. Alisnya merosot ke bawah saat dia menatap tajam ke sosok halus dan mungil yang diselimuti api. Di belakangnya, bayangan berwarna hitam perlahan muncul. Domain bintang tanpa batas. Energi tanpa batas menyebar dari tubuhnya saat domain berwarna abu-abu dengan cepat meluas dan menelan segala sesuatu di sekitarnya, menyebabkan semakin banyak ruang yang tercakup dalam dunia abu-abu ini. Setelah melihat Huang Ji Wuyu membentangkan penghalang berwarna abu-abu itu, mata Ku Fengyi dan Ye Meixi bersinar saat postur mereka berubah. Kemudian, mereka secara bersamaan menekan permaisuri iblis kecil dengan kecepatan kilat. Seni mendalam Sun Moon langsung bergabung dengan kekuatan guntur dan kilat sebagai medan energi yang sangat besar, yang tampaknya mencakup dunia independennya sendiri, menghantam permaisuri iblis kecil. Sebagai sesama guru suci, sebagai tokoh yang berdiri di puncak benua langit yang mendalam, mereka juga merupakan orang-orang yang paling memahami kekuatan satu sama lain. Jadi kombinasi kedua kekuatan mereka bisa dibilang sempurna dan tanpa celah. Lautan api yang berada di depan permaisuri iblis kecil segera hancur saat medan energi yang sangat besar menghantamnya, membuatnya terbang seperti bola kapas yang lembut. Dia terdorong mundur beberapa kilometer, jatuh langsung ke domain berwarna abu-abu milik Huang Ji Wuyu. Seketika, sebagian besar api yang membakar tubuh permaisuri iblis kecil padam dan aura yang dia pancarkan mulai melemah dengan cepat. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah terperosok dalam zat kental yang tidak terlihat, sehingga membuatnya sulit untuk bergerak. Hahaha, Ye Meixi tertawa terbahak-bahak, bagus. Sekarang dia telah dipaksa masuk ke domain bintang tanpa batas milik saudara Huang Ji. Dia telah menjadi seperti anak domba untuk disembelih. Aku sendiri yang bisa menangkapnya. Berhentilah bicara omong kosong dan segera ambil tindakan, aku tidak akan bisa mempertahankan ini lama-lama. Huang Ji Wuyu berteriak dengan suara yang dalam. Ye Meixi tertawa dingin ketika sosoknya kabur.
Pedang di tangannya bersinar saat seberkas energi pedang melesat ke tengah alis permaisuri iblis kecil. Ku Fengyi menyerang pada saat bersamaan, sambaran petir yang mengandung kekuatan mengerikan meledak ke arah atas kepala permaisuri iblis kecil. Wajah cantik Feng Shue'er, yang telah melarikan diri jauh bersama Yun Ce tetapi belum sepenuhnya meninggalkan medan perang, langsung menjadi pucat ketika dia menyaksikan adegan ini. Dia melirik Yun Ce dan setelah beberapa saat ragu, dia akhirnya memilih untuk menurunkannya. Tubuhnya terbakar oleh api Phoenix dan dia bergegas ke depan, "Aku datang untuk membantumu." Namun, pada saat ini, tanda yang terletak di antara alis permaisuri iblis kecil tiba-tiba mulai terbakar dengan hebat dan dalam sekejap, sepertinya gunung berapi meletus di sekujur tubuhnya. Nyala api, yang hampir padam beberapa saat yang lalu, menyala kembali dengan kekuatan yang gila saat aura kekuatannya mulai meningkat dengan cepat sekali lagi. Pupil matanya, yang tadinya dipenuhi dengan pelepasan dingin, kini menjadi dua, api emas menyala di dalamnya. Ini, perubahan mendadak ini mengejutkan ketiga guru suci. Mereka secara bersamaan merasakan ruang di sekitar mereka tiba-tiba menegang ketika medan energi mengerikan yang tak terlukiskan menekan tubuh mereka. Boundless Star Domain milik Huangji Wuyu yang luar biasa kuatnya hancur seperti cangkang telur yang rapuh. Sebelum Huangji Wuyu sempat bereaksi terhadap runtuhnya domainnya dan mencari tahu alasan di baliknya, dia terkena gelombang serangan balik yang sangat besar yang mengguncang tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat saat dia dengan kasar mengeluarkan seteguk darah kental. Apa yang terjadi? Huangji Wuyu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lembut dan panik. Dia mengangkat kepalanya dan pupil matanya tiba-tiba berkontraksi dengan keras. Yang mengherankan, dia melihat gambar berwarna emas yang tampak kokoh muncul di belakang permaisuri iblis kecil. Gagak emas. Huangji Wuyu tersentak dengan suara tertegun. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dia meraung dengan suara rendah, kamu adalah permaisuri iblis kecil." Dia secara pribadi pernah melihat gambar gagak emas yang berapi-api sebelumnya, jadi dia mengenalinya pada pandangan pertama. Hanya saja gambar gagak emas berapi-api yang dia lihat sebelumnya berwarna merah tetapi gambar api yang muncul di punggung permaisuri iblis kecil adalah emas yang mengejutkan. Satu-satunya yang bisa menyebabkan gambaran berapi-api gagak emas terwujud adalah anggota keluarga kekaisaran iblis ilusi dari alam iblis ilusi. Selain itu, saat ini hanya ada satu orang yang memiliki garis keturunan keluarga kekaisaran iblis ilusi, dan orang itu adalah permaisuri iblis kecil. Permaisuri iblis kecil tidak menanggapi pertanyaan itu. Dia mengangkat lengannya yang diselimuti api ganas gagak emas, lalu dengan lembut mendorong ke arah Huangji Wuyu. Teratai api meledak di depan Huangji Wuyu. Tubuh Huangji Wuyu luar biasa kuat dan tangguh dan sebelum ini, dia masih bisa dengan kuat menahan api dari permaisuri iblis kecil. Namun setelah teratai api berwarna emas ini meledak, energi dalam yang melindungi tubuhnya langsung runtuh. Memaksanya mundur beberapa langkah sekaligus mengirimkan seluruh darah dan energi di tubuhnya ke dalam kekacauan. Bahkan sebelum dia bisa bangkit dari keterkejutannya dan bereaksi, sosok berwarna emas tiba-tiba muncul di depan matanya. Seorang gadis dengan pakaian berwarna pelangi kini berdiri di depannya. Seluruh tubuhnya terbenam dalam api berwarna emas. Mata yang seolah membekukan semua emosi itu menyebabkan kesadarannya menjadi kosong sesaat. Sebuah tangan kecil dan halus menekan dadanya. Boom! Api emas pecah, menyebabkan energi pelindung di sekitar tubuh Huangji Wuyu runtuh sekali lagi. Penggaris surgawi primal chaos terbang dari tangannya saat seluruh tubuhnya jatuh ke bumi seperti meteorit, menghantam tanah keras di bawahnya, menciptakan lubang berbentuk manusia yang kedalamannya hampir 100 meter. Saudara Huangji, Ye Meixi tidak percaya apa yang dilihatnya tetapi gerakan tangannya tidak berhenti sama sekali. Pedangnya, yang mana energi terkuatnya terfokus,
terus-menerus menyerang permaisuri iblis kecil dari berbagai sudut, setiap serangan menusuk ke arah sisi kiri lehernya. Permaisuri iblis kecil perlahan mengangkat lengannya saat sekelompok api emas memanjang beberapa kaki sebelum berubah menjadi pedang api berwarna emas. Pedang api emas mengirimkan tebasan yang membelah langit ke arah Ye Meixi yang baru saja tiba di udara kosong di atasnya. Ketika permaisuri iblis kecil baru saja meninggalkan Golden Crow Lightning Flame Valley, rekor dunia pembakaran Golden Crow miliknya baru mencapai ranah ketiga. Tapi hari ini, ia telah mencapai ranah kelima. Karena pedang api berwarna emas yang baru saja dia gunakan untuk menyerang Ye Meixi secara menakjubkan merupakan serangan dunia kelima dari rekor gagak emas di dunia terbakar, pemusnahan emas. Dengan kata lain, permaisuri iblis kecil saat ini jauh lebih kuat daripada saat turun ke kota Demon Imperial setelah meninggalkan Golden Crow Lightning Flame Valley. Pedang api itu membawa lokus api yang sangat luar biasa saat ia mengirimkan tebasan yang biasa-biasa saja, gerakannya tampak sangat lambat. Namun secara akurat mendarat di pedang Ye Meixi yang bergerak secepat badai. Dengan cincin lembut, pedang Ye Meixi meleleh tanpa suara. Energi besar yang sangat besar yang telah dikumpulkan dalam bilahnya seperti arus air yang terbelah menjadi dua saat mengalir ke kiri dan kanan sebelum menghilang sepenuhnya. Pupil Ye Meixi melebar lebih dari 10 kali lipat, karena dia bisa mencium bau kematian yang sangat jelas mendekat dengan cepat. Penglihatannya sudah terisi penuh oleh cahaya keemasan yang mencuri kehidupan itu. Nalurinya untuk bertahan hidup muncul, menyebabkan dia mati-matian menggunakan seluruh energinya dalam upaya mundur secepat mungkin. Cahaya keemasan menebas bahu kanannya dan setelah beberapa saat melakukan perlawanan, cahaya itu benar-benar menembusnya. Tangisan menyedihkan mengoyak udara dan menghancurkan tanah saat Ye Meixi berputar seperti gasing yang berputar. Dia memegang bahu kanannya yang kehilangan lengannya saat dia berguling kesakitan, tangisannya yang serak mengoyak udara. Matanya telah melebar hingga batas maksimalnya dan pupil matanya juga melebar hingga ke titik di mana sepertinya mereka tidak dapat menyusut kembali ke ukuran normalnya. Dia adalah guru suci yang tak tertandingi, dia tidak dapat menerima atau percaya bahwa semua yang telah terjadi adalah nyata. Energi ilahi permaisuri ilahi kecil mengorbankan nyawanya. Konsekuensi dari melepaskan energi apinya sepenuhnya, adalah memperpendek sisa umurnya yang awalnya sedikit. Kecuali dibiarkan tanpa pilihan, dia pasti tidak akan memilih untuk masuk ke dalam keadaan ini, namun, niat membunuh dan kemarahannya saat ini telah mencapai puncaknya. Yunce bahkan berada di antara batas hidup dan mati di mana dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja, jadi bagaimana mungkin dia masih keberatan dengan konsekuensi seperti itu. Sebelumnya, di bawah kolaborasi 3 guru suci, mereka masih bisa menandingi permaisuri iblis kecil dan bahkan memiliki sedikit keunggulan atas dirinya. Namun, dengan energi api yang dilepaskan sepenuhnya, dalam sekejap mata, Huang Jiwuyu dikalahkan dalam satu pertukaran dan Ye Meixi bahkan lengannya terpotong. Ku Fengyi langsung tercengang. Seluruh tubuhnya menegang, tidak berani melangkah maju. Lengan Ye Meixi yang terpotong sepenuhnya dilalap api gagak emas dan sebelum bisa mendarat di tanah, lengan itu sudah terbakar menjadi abu, menghilang tanpa jejak. Tanah di sebelah Ye Meixi meledak saat Huang Jiwuyu melonjak ke langit. Meraih Ye Meixi, dia memadamkan api gagak emas yang merayapi seluruh tubuhnya dan dengan keras meraung, lari. Dengan kecepatan penuh, dia dan Ku Fengyi melarikan diri jauh dengan kecepatan kilat. Saat permaisuri iblis kecil hendak mengejar, suara bersemangat Feng Shui tiba-tiba terdengar di belakangnya. Kakak Yun, kamu sudah bangun. Sosok permaisuri iblis kecil berhenti dan sosok pelanginya telah kembali ke samping Yunce dengan kabur. Energi besar yang dimasukkan permaisuri iblis kecil ke dalam tubuhnya sebelumnya mungkin telah berpengaruh, namun kekuatan hidup Yunce masih sangat lemah. Saat ini, matanya setengah terbuka dan cahaya di matanya redup,
tanpa fokus sedikit pun. Kai, apakah itu, kamu? Yunce menggerakkan bibirnya yang kering, mengeluarkan suara yang lemah seperti dengungan nyamuk. Dia telah memulihkan sedikit kesadarannya dan membuka matanya, tetapi yang terlihat hanyalah bayangan kabur. Dia bisa mengetahui bahwa permaisuri setan kecil ada di sisinya dari energi hangat gagak emas yang bisa dia rasakan di tubuhnya. Jangan bicara. Permaisuri iblis kecil mengetuk bagian tengah dahinya dengan salah satu tangannya, sementara dia meletakkan tangan lainnya di dadanya yang benar-benar compang-camping. Energi asal gagak emas yang paling murni mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya, namun, energinya tidak dapat menemukan pembuluh darah kehidupan yang harus dia lindungi dengan sekuat tenaga. Karena urat nadi kehidupannya telah hancur total. Mampu bertahan hidup selama ini dalam keadaan di mana organ dan pembuluh darahnya hancur dan mampu memulihkan sedikit kesadarannya meski hanya sedikit, ini sudah merupakan keajaiban yang mustahil untuk diketahui oleh orang-orang biasa. Tidak ada gunanya, itu hanya akan melukai vitalitasmu, sia-sia. Jari-jari Yunce gemetar ringan, tampak seperti sedang berjuang. Dia jelas tahu dari mana permaisuri iblis kecil mendapatkan kekuatannya. Daripada mengatakan dia memberinya energi asal, akan lebih akurat untuk mengatakan dia mati-matian memberikan hidupnya sendiri. Namun, saat ini dia pada dasarnya tidak berdaya untuk menghentikannya. Karena dia tidak dapat melihat dengan jelas meskipun dia memicingkan matanya, dia perlahan menutup matanya dan berkata dengan getir. Dulu, tidak peduli seberapa parah lukaku, selama aku masih memiliki satu nafas tersisa, aku akan memiliki keyakinan bahwa aku pasti akan selamat. Tapi kali ini, aku mungkin, sungguh. Kakak Yun, kamu akan baik-baik saja, pasti. Feng Shuer dengan putus asa menggelengkan kepalanya saat dia menyela kata-katanya dengan mata berkaca-kaca. Lapisan samar api emas melayang di atas tubuh Yunce. Permaisuri iblis kecil menarik kedua tangannya dan berkata dengan lembut. Jangan terlalu banyak bicara dan buang-buang tenaga. Manfaatkan kesempatan ini selagi kamu masih sadar untuk segera memanggil primordial mendalam ark, lalu kita akan kembali ke alam iblis ilusi bersama-sama. Aku akan membawamu ke Dewa Gagak Emas. Sebagai roh ilahi yang maha kuasa. Pasti ada cara untuk menyelamatkanmu. Baiklah, jika memang ada sesuatu di dunia ini yang bisa menyelamatkannya, maka itu hanyalah jiwa gagak emas. Bahkan jika bukan karena alasan ini, dia tidak bisa lagi terus tinggal di benua langit yang mendalam. Kita harus membawa kakek dan yang lainnya. Setiap kata yang diucapkan Yunce jelas sangat sulit baginya. Dia memfokuskan pikirannya dengan sekuat tenaga dan mengikuti kegemparan dalam riak spasial, primordial mendalam ark muncul. Kemudian, di bawah kendali Yunce, mereka bertiga dikirim ke dunia batin dan menghilang setelahnya. Membawa Ye Meixi, Huang Jiwuyu dan Ku Fengyi melarikan diri dengan liar sepanjang waktu. Tiga guru suci yang perkasa seperti burung yang ketakutan dan mereka sudah berada beberapa ratus kilometer jauhnya dalam sekejap. Mengkonfirmasi bahwa Little Demon Empress tidak mengejar mereka, mereka akhirnya memperlambat kecepatannya dan berhenti setelah beberapa saat. Namun, mereka masih sangat terguncang. Orang itu, benarkah permaisuri iblis kecil? Kata Ku Fengyi, khawatir. Di sebelahnya, Ye Meixi sedang duduk dalam posisi meditasi merawat luka-lukanya. Namun, wajahnya terpelintir dengan menyakitkan. Dia masih tidak dapat menerima bahwa dia, yang seharusnya tidak terkalahkan di bawah langit, akan kehilangan lengannya, menjadi Raja Surgawi bertangan tunggal. Saya juga tidak percaya. Ekspresi Huang Jiwuyu merosot. Namun, api yang dia gunakan jelas merupakan api Golden Crow. Di dunia ini, satu-satunya orang yang mampu melepaskan api gagak emas pada tingkat itu, hanyalah permaisuri iblis kecil dari alam setan ilusi.
Kaisar Iblis yang meninggal 100 tahun yang lalu jelas seharusnya menjadi ahli terkuat di alam iblis ilusi, tetapi kekuatannya masih lebih lemah daripada salah satu dari kami berempat. Bagaimana kekuatan permaisuri iblis kecil bisa sekuat itu? Yang tidak bisa dia takuti adalah kekuatan permaisuri iblis kecil yang tiba-tiba meledak di saat-saat terakhir, yang ternyata melampaui kekuatan yang dimiliki Ye Mufeng yang mengamuk 1000 tahun yang lalu. Tidak, ini jelas tidak mungkin. Ku Fengyi merenung sejenak dan pada akhirnya masih menggelengkan kepalanya. Istana Samuderaku diam-diam meninggalkan mata-mata di kota Kekaisaran Iblis 100 tahun yang lalu. Menurut laporan yang mereka kirim kembali, kultivasi mendalamnya paling banyak berada di tingkat ke-6 Sovereign mendalam. Orang itu pastinya bukanlah permaisuri iblis kecil. Setelahnya, Ku Fengyi sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, saat dia berkata dengan lembut. Tapi, laporan terakhir yang dikirim oleh mata-mata yang kami tinggalkan di kota Demon Imperial adalah 1,5 tahun yang lalu. Mungkinkah terjadi perubahan besar setelah itu? Itu juga tidak benar. Bahkan jika bakat permaisuri iblis kecil 10 kali lebih kuat, mustahil untuk meningkatkan kekuatannya hingga tingkat yang sangat tidak normal dalam waktu sesingkat itu. Huang Ji Wuyu diam-diam bergumam, untuk beberapa saat dan kemudian tiba-tiba angkat bicara. Sepertinya kita harus bertanya kepada Xuan Yuan Wentian mengenai masalah ini. Karena dia mampu memahami semua rahasia Yunce, dia pasti menyadari banyak hal lainnya juga. Dari kata-katanya, kita seharusnya bisa menilai secara langsung apakah orang itu benar-benar permaisuri iblis kecil, tapi, tidak peduli siapa dia, kita semua harus berhati-hati mengenai masalah ini. Huang Ji Wuyu menghela nafas panjang. Saya selalu berpikir bahwa saya tidak terkalahkan di bawah langit, tetapi setelah beberapa hari, gadis iblis merah itu datang dan sekarang seseorang yang memiliki api gagak emas yang menakutkan muncul juga. Sepertinya setelah berjalan di jalan menuju kedalaman selama beberapa ribu tahun, saya masih menjadi katak di dalam sumur. Tapi untungnya, dia tidak seperti iblis wanita merah. Jika kita mengumpulkan kekuatan dari seluruh tempat suci, dia mungkin tidak mustahil untuk dihadapi. Tabut mendalam primordial memang menuju ke alam iblis ilusi. Di bawah bimbingan Yunce melalui wasiatnya, itu dipindahkan ke kota Flowing Cloud. Ini adalah kota awan terapung, tempat kelahiran Kakak Yun. Membawa Yunce, Feng Shuer memperkenalkan tempat itu kepada permaisuri iblis kecil saat dia berjalan keluar dari primordial mendalam Ark. Dia selalu sangat ingin tahu tentangnya, tetapi meskipun dia akhirnya bisa bertemu dengannya secara langsung, itu harus terjadi pada saat suasana hatinya sedang dalam keadaan paling tertekan. Seluruh pikirannya terfokus pada Yunce, sampai pada titik di mana dia tidak meliriknya juga. Mata permaisuri iblis kecil dengan ringan menyapu sekeliling. Dia segera merasakan kehadiran nomor 1 di bawah langit yang mendekat dan dia kemudian muncul di hadapannya. Melihat permaisuri iblis kecil-kecil muncul tiba-tiba, pupil nomor 1 di bawah langit mengecil dan dia hampir terjatuh dari langit karena keterkejutannya. Di bawah keheranan dan ketakutan yang luar biasa, nomor 1 di bawah langit sepertinya bahkan lupa cara terbang, saat dia terhuyung-huyung menuju permaisuri iblis kecil dari langit. Nomor 1 di bawah langit menyambut permaisuri iblis kecil. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, bau darah yang menyengat secara tidak sadar menyebabkan garis pandangnya beralih ke Yunce, yang berada dalam pelukan Feng Shuer. Dalam sekejap, ekspresinya berubah drastis dan pada dasarnya dia lupa memberi hormat pada permaisuri iblis kecil saat dia menyerang dalam sekejap. Saudara Yun, apa yang terjadi dengan Saudara Yun? Apa yang telah terjadi? Kakak di bawah langit, Feng Shuer berkata dengan nada suram. Cepat panggil keluarga kakek Xiao. Kakak Yun akan membawa kita kembali ke tempat alam iblis ilusi itu. Bergegaslah, kata permaisuri iblis kecil dengan tajam. Saya mengerti.
Nomor 1 di bawah langit tidak menyelidiki lebih jauh dan buru-buru terbang kembali ke halaman klan Xiao. Ketika Feng Shue'er dan permaisuri iblis kecil turun dari langit, nomor 1 di bawah langit sudah langsung datang sambil membawa serta Xiao Lai, Xiao Lingqi, dan Xiao Yun serta istrinya. C kecil. Melihat sosok berlumuran darah di pelukan Feng Shui, Xiao Lingqi terkejut. Kemudian, seolah pikirannya langsung runtuh, dia berlari ke arahnya sambil menangis. Jangan dekati dia. Dengan lambaian tangan permaisuri iblis kecil, angin kencang mendorong Xiao Lingqi menjauh. Di tubuh Yun Ce, api gagak emas yang digunakan untuk menyegel sisa vitalitasnya tidak dapat membahayakan Feng Shue'er, tetapi itu sudah cukup untuk membunuh Xiao Lingqi pada saat terjadi kontak. Apa yang terjadi? Siapa itu? Siapa yang melukai kakak? Wajah Xiao Yun sangat pucat dan suaranya bergetar. Apa yang sedang terjadi? Benar, bagaimana dengan Tuan Kakak Yun? Kata nomor 7 di bawah langit dengan cemas. Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Feng Shue'er menggelengkan kepalanya dengan mata berkaca-kaca. Aku bahkan tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang melukai kakak Yun dan dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Suir, bibi kecil, jangan menangis. Yun Ce, yang masih mempertahankan kesadarannya, mengeluarkan suara yang sangat lemah. Ikuti aku, bersama, kembali ke ilusi. Suara Yun Ce berangsur-angsur menjadi lebih lemah dari sebelumnya dan kemudian dia benar-benar diam. Matanya yang dia biarkan setengah terbuka dengan seluruh kekuatannya juga telah tertutup tanpa daya. Bibir permaisuri iblis kecil sedikit bergerak. Dia melihat bahwa saat kesadaran Yun Ce tenggelam, tabut mendalam primordial yang dikendalikan oleh kehendaknya juga telah menghilang. C kecil. Keheningan Yun Ce menyebabkan wajah kecil Xiao Lingqi menjadi semakin pucat karena ketakutan. Di masa lalu, ketika Yun Ce berkali-kali berada dalam situasi berbahaya dan bahkan mendapat pemberitahuan kematiannya, dia hanya mendengarnya dan tidak pernah menyaksikannya secara pribadi. Namun kali ini, ketika dia melihat tubuh Yun Ce yang berlumuran darah dan dadanya yang pada dasarnya dalam keadaan compang-camping, dia pingsan dan menangis dengan keras. C kecil, bangun, cepat bangun, aku mohon, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Diam. Raungan dingin, membawa kekuatan dan niat dingin, langsung menghentikan tangisan Xiao Lingqi. Wajah permaisuri iblis kecil masih sedingin es seperti sebelumnya, tidak ada satupun gelombang emosi yang terlihat. Kekuatan permaisurinya bahkan telah membungkam kerumunan raja di alam iblis ilusi, apalagi orang lain. Bahkan jika kamu menangis sampai mati, itu tidak ada gunanya untuk luka-lukanya. Jika Anda memiliki kekuatan untuk menangis, sebaiknya habiskan waktu itu untuk memikirkan cara menyelamatkannya. Suara sedingin es dari permaisuri iblis kecil sepertinya telah memadatkan udara di seluruh kota awan terapung. Aku, Xiao Lingqi menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar tanpa daya. Nomor 7 di bawah langit buru-buru mendukung Xiao Lingqi dari tanah dan menghiburnya dengan lembut. Bibi kecil, dia adalah permaisuri iblis kecil yang sering kami ceritakan padamu. Di alam iblis ilusi, dia sebanding dengan dewi semua orang dan pada saat yang sama, dia adalah istri kakak Yun. Dia pasti tahu cara untuk menyelamatkannya. Juga, aku tidak percaya sedikit pun bahwa kakak Yun, yang bahkan mampu mengalahkan Duke Huai yang menakutkan itu, akan jatuh seperti ini. Kita harus segera kembali ke alam iblis ilusi. Permaisuri iblis kecil melihat ke depan dan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Seperti Yun Ce, satu-satunya harapan yang terpikir olehnya adalah jiwa gagak emas. Xiao Yun menggaruk kepalanya dengan frustrasi dan kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan cemas. Permaisuri iblis kecil, apakah kamu menggunakan cincin pemisah ruang untuk sampai ke benua langit yang mendalam? Sebagai mantan tuan muda keluarga Yun, Xiao Yun secara alami mengetahui keberadaan cincin pemisah ruang.
20 tahun yang lalu, Yun Qinghong dan istrinya mengandalkan cincin pemisah ruang ini dan turun ke benua langit yang mendalam di belakang punggung 4 tempat suci. Ya, permaisuri setan kecil sedikit mengangguk. Namun, karena saya terburu-buru untuk sampai ke sini, saya hanya meminta keluarga Yun memasukkan energi yang cukup untuk perjalanan ke sini, dan tidak ada energi tambahan untuk perjalanan pulang. Awalnya, saya berpikir bahwa kita bisa kembali melalui bahtera yang mendalam. Namun, bahteranya yang dalam ternyata sesuai dengan keinginannya. Dalam keadaan tidak sadarnya, orang luar pada dasarnya tidak dapat menggunakannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Feng Shui berkata dengan bingung. Dengan cedera Yun Che saat ini, seiring berlalunya waktu, sebagian dari harapan terakhir mereka juga akan terputus. Api gagak emas yang melayang di tubuh Yun Che memberikan umpan balik kepada permaisuri iblis kecil mengenai kondisi tubuhnya, memungkinkan dia untuk memahami dengan jelas bahwa setiap detik lebih banyak Yun Che yang bertahan di bawah luka yang sangat mengerikan ini, itu akan menjadi keajaiban yang bisa menghancurkan hal-hal biasa, rasa itu sendiri. Dalam keadaan seperti itu, mempertahankan bagian terakhir dari hidup seseorang sudah merupakan keajaiban yang sulit didapat. Jika mereka benar-benar ingin dia sadar kembali sebelum saat kematiannya yang sebenarnya, maka itu akan lebih sulit daripada naik ke surga itu sendiri. Permaisuri iblis kecil berdiri diam dan menatap kosong ke angkasa. Semua suara dan warna di dunia sepertinya melayang menjauh dari kesadarannya. Setelah mempertahankan kondisi ini untuk waktu yang lama, dia akhirnya berbicara, di mana kita dapat menemukan tempat dengan unsur api murni, atau unsur es murni tingkat ekstrim. Ini, Xiao Yun menggaruk kepalanya dan merenung dengan putus asa. Namun, hanya sesaat sejak dia kembali ke benua langit yang mendalam dan dia juga jarang meninggalkan kota awan terapung. Pemahamannya tentang benua langit yang mendalam pada dasarnya berhenti pada penjelasan yang diberikan Yun Che atau Xiao Lai kepadanya. Masalah ini terlalu sulit baginya dan setelah merenung cukup lama, dia tergagap. Tempat dengan elemen api aktif, seharusnya gunung berapi, tapi jika mempertimbangkan kemurniannya, itu sedikit. Aku tahu suatu tempat. Feng Shui tiba-tiba berkata. Di Frozen Cloud Asgard, ada tempat bernama Frozen Cloud Wintry Spring. Kakak Yun pernah berkata bahwa itu adalah inti dari urat nadi wilayah salju di es ekstrim. Itu adalah tempat dengan energi es terberat di Kekaisaran Angin Biru atau bahkan lebih lagi di seluruh benua langit yang mendalam. Permaisuri iblis kecil melihat ke samping dan dengan goyangan lengan bajunya yang berwarna-warni, gelombang angin kencang telah menyapu orang-orang ke langit. Cepat beritahu aku arahnya.